Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alamnikar Arga Rizky Simbolon dengan NPM 2551206. Di sini kita akan membahas perbedaan HAM di Indonesia dan HAM di Belanda. Jadi tuh di sini ada beberapa pasal yang terkait yang akan kita kupas nantinya dan 5 poin yang akan saya bahas. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa itu HAM. HAM adalah hak asasi manusia, yang dimana HAM ini sudah ada melekat pada diri kita sejak lahir dan bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Seperti kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Ada juga hak fundamental yang harus kita dapat, yaitu seperti pendidikan, kebebasan berpendapat, kesehatan, dan itu dilindungi oleh hukum dan negara-negara lainnya. Nah, di sini kan ada perbedaan tuh antara Belanda dan Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas hak-hak tersebut. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu kebebasan beragama. Di sini di Konstitusi Belanda pada pasal 6 Grondwet itu mengatur tentang kebebasan beragama dan berbunyi, setiap orang bebas menganut dan menjalankan agama atau keyakinannya baik secara individu maupun bersama-sama tanpa campur tangan negara. Jadi di sini kita garis bawahi tanpa campur tangan negara. Jadi Belanda melakukan ini dengan pendekatan sekuler dan netral, yang berarti bahwa orang di sana bebas melakukan ibadahnya selama tidak ada mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum. Jadi tidak ada hukum yang mendasari hal itu. Kalau di Indonesia itu terdapat di Undang-Undang 1945 yang ada di pasal 28 ayat 1 dan 29 ayat 2 yang berbunyi, Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Namun kebebasan ini tidak berdiri secara mutlak, yang dimana Indonesia masih menganut prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai religius yang hidup di masyarakat. Jadi di sini kebebasan beragama di Indonesia dijalankan dalam kerangka moral dan sosial, bukan semata-mata kebebasan individu. Masuk di poin yang kedua, yang dimana kita akan membahas tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat di Belanda diatur pada pasal 7 Grondwet yang berbunyi, pasal ini menegaskan bahwa setiap orang bebas menyampaikan pendapat baik melalui tulisan, lisan maupun media pers tanpa ada sensor atau izin terlebih dahulu dari pemerintah. Jadi hal ini Belanda memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk mengkritik atau mendemokrasikan apa yang mau disampaikan ke pemerintah. Sedangkan di Indonesia, kebebasan pendapat diatur pada pasal 28 ayat 3 dan pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh pasal 28 J yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan di undang-undang. Jadi di Indonesia itu kebebasan berpendapat itu ada batasannya, yaitu Undang-Undang 28J tadi itu membatasi biar orang tetap menjaga moral dan nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Tidak semerta-merta seperti Belanda ya, yang memberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk berpendapat. Di Indonesia itu berpendapat tetapi bertanggung jawab atas pendapat dan etika. Jadi kita masuk di poin yang ketiga, yaitu tentang hak dan privasi, yang dimana di Belanda terdapat di pasal 10 Grondwet. Pasal ini sudah menjamin perlindungan pribadi seseorang, termaksud data pribadi, komunikasi, dan informasi pribadi. Jadi pasal ini juga sudah menyesuaikan dalam teknologi dan perkembangan digital yang ada di zaman sekarang. Jadi di Belanda tuh privasi seseorang itu sudah dilindungi ketat oleh negara. Sedangkan di
Indonesia di Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang mengaturnya adalah 28G yang menekankan perlindungan pribadi, kehormatan, dan rasa aman. Tetapi belum seperti yang saya jelaskan di Belanda, belum ada hak privasi yang mengaturnya, melainkan masih ada diatur oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah. Gini, di Belanda tuh privasi ada undang-undang dasar yang memang dasarnya harus menyesuaikan di era digital. Sedangkan di Indonesia itu belum ada undang-undang khusus. Jadi masih ada undang-undang dan kebijakan pemerintah untuk mengatur hal tersebut. Oke, kita masuk di poin yang keempat, yaitu tentang hak sosial yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, yang dimana di Belanda diatur pada pasal 20 sampai pasal 23 Grondwet. Jadi di Belanda, negara bertanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan tersebut secara sistematis dan terstruktur. Sedangkan di Indonesia diatur di pasal 28C dan 28H, yang dimana negara bukan serta-merta menyediakan, tetapi juga negara mendorong masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan itu, seperti apa yang dicerminkan di Pancasila, yaitu keadilan dan gotong royong. Jadi pendekatan yang digunakan Indonesia ini lebih ke komunal dan kolektif. Baik, kita masuk di poin yang kelima, yaitu anti diskriminasi, yang dimana di Belanda terdapat di pasal 1. Pasal ini melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, pandangan politik, maupun orientasi seksual. Rumusan bersifat jelas, eksplisit, dan memberi kepastian hukum yang kuat. Sedangkan di Indonesia terdapat di pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminasi, namun tidak merinci kategorinya secara spesifik. Oleh karena itu, penerapan pasal ini sangat bergantung pada interpretasi hukum, nilai budaya, serta kebijakan pemerintah. Oke, sebagai penutup kesimpulannya nih, Belanda dan Indonesia sama-sama menjamin hak asasi manusia, tetapi pendekatannya yang berbeda. Kalau di Belanda lebih menekankan kebebasan individu yang liberal dan sekuler, sedangkan di Indonesia menekankan pada keseimbangan kebebasan individu, nilai religius, dan masih berprinsip kepada Pancasila. Oke, itu aja dari presentasi saya. Kalau ada salah kata dan salah makna, saya mohon maaf. Terima kasih.